Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida dengan NIM 200222183, Ruangan Administrasi Publik Reguler 5. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembangunan, di mana pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, pengertian hambatan. Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan, serta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu. Perencanaan mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. Kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaannya. Aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena informasinya kurang lengkap, metode belum dikuasai, perencanaan tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana, pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan teknis perencanaan diabaikan. Adapun hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah, yang pertama hambatan teknis, yang kedua hambatan operasional, yang ketiga hambatan politis, dan yang keempat hambatan budaya. Hambatan teknis dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama, ketidakmampuan membuat rencana atau rencana yang tidak cukup baik. Yang kedua, kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana. Yang ketiga, lemahnya informasi. Yang keempat, terlalu berfokus pada masa kini. Yang kelima, terlalu mengandalkan diri pada unit atau bagian perencanaan. Dan yang terakhir, memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dapat dikuasainya. Kemudian hambatan operasional dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama, waktu dan sumber daya. Yang kedua, kebijakan yang tidak didasarkan pada landasan pemikiran atau teoritis yang kuat tentang hubungan sebab akibat antara kebijakan dan hasil yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, lembaga pelaksana jarang yang mandiri. Yang keempat, jarang ada satu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Kemudian yang kelima, jarang ada kesepakatan yang umum di antara para aktor tentang tujuan kebijakan dan mencapainya. Selanjutnya, hambatan politis. Hambatan politis itu merupakan paham masyarakat yang sangat sedikit. Perlu kita ketahui bahwa persentase orang Indonesia itu tidak terlalu paham dengan politik. Mereka hanya berkomentar tetapi tidak mengerti maksudnya, sehingga pada dasarnya mereka tidak bisa. Dengan kata lain, faktor politis ini akan menjadi hambatan terhadap perencanaan pembangunan. Hambatan budaya itu merupakan kesalahpahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan. Kita sudah tahu bahwa orang Indonesia itu sangat kental dengan kebudayaannya, sehingga cukup sulit untuk membuat sebuah pembangunan dalam bidang ini. Masyarakat beranggapan kalau perencanaan pembangunan hanya akan mengubah kultural asli Indonesia, yang sebenarnya anggapan itu salah. Sebenarnya pembangunan hanya menciptakan penambahan tanpa mengubah kultural asli, namun masyarakat sangat sulit memahami hal tersebut, maka terjadilah hambatan. Kemudian, cara mengatasi hambatan dalam perencanaan. Adapun cara ketika mengatasi hambatan perencanaan adalah dengan memahami tujuan dari perencanaan dan proses penetapan tujuan. Seharusnya rencana dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak dikomunikasikan ke bawah dan turut melibatkan manajemen bawah dan proses pengambilan keputusan. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.